Saudara yang kekasih, di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7, ya, ayat 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 25 dan 29. Sekali lagi kita akan baca, karena kita akan beberapa kali menengok pelajaran dari kalimat ayat ini. 1, 2. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. 29. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Ya saudara, sekali lagi saya menekankan, ini adalah kata-kata doa dari raja yang besar milik Yehuda dan Israel, yaitu Daud. Saudara, raja yang tidak kurang apapun, ya saudara, yang hartanya bertambah sendiri karena semua orang takut pada dia, pada namanya. Ya sudah, semua raja takut sama dia dan kirim upeti. Saudara, pada hari-hari terakhir separuh dari hidupnya Daud sudah tidak perang lagi. Ya saudara, kenapa? Karena dia tidak usah perang, semua raja sudah pada ketakutan. Kenapa orang ini begitu sakti? Ya, orang ini mendapat belas kasihan dari Tuhan. Orang ini pernah berdoa dan sering mendoakan. Ayat 25 dan ayat 29 dari 2 Samuel pasal yang ke-7. Jadi orang ini di hadapan hadirat Allah adalah orang yang hebat di dalam kerendahan hatinya. Hebat di dalam iman dan kepercayaan dan penyerahan dirinya. Saudara, dia tidak khawatir tentang apapun dalam keluarganya, tentang negaranya, tidak. Saudara, separuh sisa umurnya dia hanya menikmati perbuatan Allah yang besar. Saudara yang kekasih, apa kata orang? Apalagi anak-anak muda ya, generasi muda mengatakan, saya sebelum setengah abad, sebelum umur 50 tahun, dulu bilang 40 tahun. Ternyata bertahun-tahun sedikit sekali anak-anak muda yang umur 40 tahun bisa pensiun dan menikmati harta kekayaannya. Makanya sekarang paradigma ini diundur 10 tahun atau 1 dasawarsa dan mengatakan, saya sebelum umur 50 tahun saya akan pensiun dan saya akan bersenang-senang keliling dunia. Saudara, ternyata apa yang menjadi pikiran dan cita-cita banyak anak muda yang pintar, yang jenius, yang mendapat kesempatan belajar, saudara, ternyata pupus semuanya. Keadaan dunia tidak bisa menjamin mereka mendapatkan apa yang mereka pikirkan sebelum 40 tahun. Ya, saudara, itu sebab para kekasih, seorang yang seperti Daud, dia dari sejak menjadi gembala, karena dia tidak diterima menjadi tentara dari Raja Saul, Raja Israel yang pertama, maka dia menjadi penggembala. Kalau diterima jadi tentara, jadi perwira, ya saudara, gagah. Kalau gak diterima jadi gembala. Saudara, kenapa jatuhnya pada gembala? Saudara, memang gembala adalah pekerjaan yang paling hina pada saat itu. Saudara, nah itulah bidang pekerjaan yang paling mungkin dikerjakan oleh seseorang yang tidak punya keahlian. Tetapi saudara mesti tahu, untuk menjadi gembala pun itu tidak mudah. Ada banyak orang yang tidak dapat pekerjaan, tidak punya kemampuan dan kepintaran, tidak pernah mendapat pendidikan dan pengarahan dari orang tuanya, ingin menjadi gembala. Kalau sampai dia tidak bisa menjadi gembala, dia nganggur. Gembala adalah pekerjaan pada strata yang paling rendah dengan bayaran yang paling kecil. Kalau sampai itu aja nggak dapat, saudara, maka mereka akan menganggur dan mengemis. Mereka akan menjadi pengemis, atau mereka akan menjadi kriminal, tukang garong, tukang pencuri dan lain sebagainya. Daud adalah seorang yang mendapatkan kesempatan paling rendah, paling hina,
yaitu menjadi tukang angon, menjadi gembala. Tetapi saudara mesti tahu, anak muda ini, dari muda dia sudah biasa mendapat ejekan, olokan, ya dibully, dihina. Ya saudara, dia sudah biasa. Dan itu membuat dia mempunyai mentalitas yang tangguh. Saudara, udah begitu di tengah-tengah padang rumput, dia menulis lirik daripada atau syair daripada lagu-lagu untuk memuliakan Tuhan. Saudara, dia mungkin tidak kepikir masa seorang gembala perlu-perlunya menulis syair lagu. Saudara, dia tidak punya pikiran mengenai soal bahwa dia beberapa tahun lagi akan diurapi sampai 2 kali untuk menjadi raja Israel dan Yehuda. Dia nggak kepikir sama sekali. Kenapa dia menulis? Dia disuruh oleh Allah. Roh Kudus yang menyuruh dia untuk menulis. Saudara, dan sekarang semua umat manusia di dunia sampai kiamat nanti bisa mempelajari dan menikmati suara dan isi hati Allah melalui tulisannya di dalam kitab Mazmur. Saudara, hebat ya. Dia tidak menyangka bahwa dia punya karya itu akan dipakai dan dimasukkan di dalam Alkitab. Saudara, tetapi dia flowing aja, dia ngalir aja. Tuhan suruh dia menggembalakan, dia membawa kecapi, dia membawa alat tulis, dan dia menulis syair. Baru kemudian setelah dia menjadi raja, dia tahu maksud Tuhan. Ya saudara, dia mengambil dan dia membongkar semua catatan dia, tulisan-tulisan dia. Dan dia serahkan kepada 2 pimpinan paduan suara yang dimiliki oleh rumah Allah pada waktu itu. Saudara, dan dia memberikan perintah, kamu bikin tune-nya, kamu bikin lagunya, aku sudah bikin liriknya. Ya saudara, coba. Seorang yang total kepada Tuhan, apa saja yang dia kerjakan di luar kemauan, di luar rencana dia. Buat apa aku seorang tukang angon kambing domba? Aku menulis lirik ataupun pantun ataupun syair dari lagu, buat apa? Saudara, ya. Tetapi saudara mesti tahu, dia dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau seorang dia tidak bisa apa-apa, tidak dipimpin Roh Kudus, nol besar dalam hidup dia. Tetapi kalau seorang dia merasa tidak bisa apa-apa, tapi dia dipimpin oleh Roh Kudus, dia sangat berguna dan dia akan selalu dipakai Tuhan. Itu sebagai tanda bahwa dia penuh totalitas kepada Tuhan. Saudara, banyak orang tidak ada kemampuan nyadar bahwa aku nggak bisa apa-apa, tapi tidak ada kegiatan dan dorongan untuk dekat sama Tuhan. Saudara, bukankah nasibnya celaka orang ini? Saudara, saya sudah kasih tahu pada saudara, Daud ini gimana nasibnya. Saudara, tidak diterima jadi tentara, jadi gembala. Ya untung sih masih ada, dia dapat pekerjaan. Karena kambing domba hewannya milik orang tuanya. Coba orang tuanya tidak punya kambing dan domba, ya udah, dia jadi pengemis barangkali. Atau dia jadi kriminal barangkali. Saya kasih tahu, tidak. Daud tidak demikian. Itu sebab Tuhan memberikan jalan keluar ketika dia tidak diterima menjadi tentara. Jalan keluar Tuhan adalah sesuatu yang simple sekali, yaitu dia menjadi gembala. Saudara yang kekasih, saya memberitahu kepada saudara, dari orang yang sedemikian sederhana dan mau pasrahkan hidup kepada Tuhan, Allah bisa menyalurkan banyak kemauan dia, banyak rancangan, dan banyak kekuatan Allah dinyatakan. Saudara dalam keadaan sedih, saudara perlu membaca kitab Mazmur. Selain 4 Injil, sebutkan Injil yang pertama apa? Matius, kemudian Markus, kemudian Lukas, kemudian Yohanes. Selain itu saudara perlu membaca kitab Mazmur. Saudara, kata Mazmur adalah pujian, nyanyian. Ya, saudara, itu sebab apa yang dikerjakan oleh orang yang gak bisa apa-apa, ya harus mencari Tuhan. Kalau tidak, nol besar.
dalam hidupnya. Para kekasih, dan inilah yang saya perlu menekankan. Setahun ini, katakan setahun ini, saya mau total kepada Tuhan. Supaya saya dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, dan kemudian berguna bagi banyak orang. Amin. Ya. Saudara yang kekasih, nah ada hal yang istimewa dalam ayat 25 dari terjemahan New English Translation NET. So now, O Lord God, make this promise you have made about your servant and his family a permanent reality. Nah, a permanent reality, yaitu satu realita yang permanen. Saudara, make this promise, jadikan janjimu ini Tuhan, that you have made about your servant, yang telah kau berikan kepada hambamu ini, and his family, dan keluarganya, a permanent reality. Suatu realita yang permanen, itu artinya yang dahsyat dan asli. Yang permanen, ya saudara. Do as you promise, lakukan apa yang kau sudah janjikan. Itu sebab anak-anak Tuhan, saya bertanya pada saudara, saudara mau realitas yang jadi-jadian, yang palsu, atau realitas yang permanen? Yang apa? Yang permanen dong. Ya, di mana saudara dan saya bisa menerima semuanya itu realitas beneran. Ya, bukan janji saja. Aku akan memberikan kamu tanah 1 hektar. Ya, dan nanti aku akan bangunkan rumah di sana. Saudara, tapi tidak ada realitanya. Ya, itu hanya satu artificial, hanya satu janji yang kosong belaka. Ya, saudara, itu sebab anak-anak Tuhan, tahun ini, katakan tahun ini, 2024, saya tidak punya titik kembali atau mundur. Saya hanya maju ke depan, mencapai janji yang permanen. Dalam nama Yesus. Amin. Ya. Saudara, orang mendengar firman itu memang timbul ya. Apa itu namanya? Pengharapan kepada Tuhan untuk Tuhan memenuhi janjinya. Tapi kalau itu sampai lama nggak terjadi sama saya, sama saudara, maka saudara dan saya tahu bahwa aku hanya menjadikan janji Allah sebagai apa? Artificial reality. AR saja. Aku harus PR, permanent reality. Saudara. Nah, itu sebab semua tergantung pada akunya, pada saudaranya, pada sayanya. Sudah tidak lagi tergantung pada Tuhannya yang memberikan janji tersebut. Saudara, ya. Dan di sini saya perlu menjelaskan hal ini. Saudara, pernyataan yang permanen atau permanent reality adalah berkat yang nyata. Katakan berkat yang nyata, yang tetap selalu ada pada saya. Bukan pada Alkitab saya. Bukan pada Alkitab saya. Tetapi pada saya. Harus nyata. Dalam nama Yesus. Amin. Ya. Dan ini kita bisa lakukan. Karena ini janji dari Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana di tahun ini, saudara, kita bisa menjadikan nyata dan tetap selalu ada. Katakan nyata dan tetap selalu ada. Saya tidak punya pilihan yang lain setahun ini. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saya menulis sejak tahun baru ini. Ini doa kita. 1, 2. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman. Dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Beri tepuk tangan bagi dia.
Sampai kita para orang tua meninggal, berkatnya masih tetap pada anak-anak kita. Amin. Sampai Tuhan datang. Itu permanen namanya. Ya, saudara. Nah, inilah pentingnya seseorang bisa mempelajari firman. Dan sekali lagi saya katakan, semua tergantung pada kita orangnya. Bukan pada firmannya lagi. Firman sudah diberikan, sudah disebarkan, sudah dikumandangkan melalui banyak media di seluruh dunia, radio, televisi, sosial media, ya saudara, semua cetakan-cetakan, sudah selesai tugas Tuhan. Tapi itu belum selesai pada saya. Saya masih banyak mengalami janji yang belum digenapkan dalam hidup saya. Saudara, mungkin saudara juga. Itu sebab sekarang tergantung kepada sayanya. Katakan, sekarang tergantung pada saya sendiri. Beri tepuk tangan, haleluya. Saudara, bagi seorang yang nempel di hati Allah, kenapa saya bilang nempel di hati Allah? Karena itu yang terdapat dalam 1 Samuel 13 ayat 14. Kita akan buka. 1 Samuel 13 ayat 14. Kalau mau tahu siapa yang dimaksud dengan ayat ini, saudara, ini hebat sekali. 1, 2. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena apa? Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Amin. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara, ini bukan hanya kesimpulan, konklusi, tetapi inilah penyebabnya, hai Raja Saul. Saudara, waktu itu saudara Raja Saul, dia mencari Imam Samuel. Kenapa? Karena dia sudah kroso. Ya, banyak yang melawan kepada dia. Ya, dan banyak orang sekarang memuji kepada Daud. Itu sebab dia merasa bahwa dia di ujung tanduk. Tentaranya sudah membandel, menteri-menterinya juga sudah tidak taat sama dia. Sekarang dia baru sadar. Dia mencari Nabi Samuel. Coba. Orang-orang Kristen yang hebat, yang berhasil, kedudukannya, pangkatnya, kekayaannya, kepintarannya, saudara, Tuhan memberi segala perkara kepada dia. Ini bayangan Raja Saul. Tetapi ketika kejayaan itu ada pada dia, dia mulai meninggalkan Tuhan. Ini yang terjadi pada Raja Saul. Itu sebab begitu dia meninggalkan Tuhan, dia mulai mencari ilmu-ilmu hitam. Dia mulai datang ke dukun dan lain sebagainya. Saudara, dia mulai membangun mesbah-mesbah pedupaan bagi arwah dan lain sebagainya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi, dia mulai disingkirkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mencari penggantinya. Penggantinya adalah siapa? Daud. Saudara, begitu terjadi sesuatu proses, saya dan Anda gede endasi, besar kepala, keras hatinya, sombong dan congkak. Tuhan cari orang lain. Maka engkau dan saya bukan cuma gigit jari, bukan cuma nangis. Kita bisa gila, saya kasih tahu. Saul, raja yang besar ini, saudara, badannya tinggi dan sangat gagah. Semua pahlawan-pahlawan Israel hanya sampai di pundaknya tingginya. Dia leher dan kepala lebih tinggi. Kata Alkitab. Hebat kan orang ini? Cakep sekali. Tetapi ketika ditinggal oleh Tuhan, dia hampir gila. Saudara. Makanya saya perlu menganjurkan pada siapapun di dalam Gereja Panembahan maupun di luar sana. Kalau engkau dipakai Tuhan, kalau engkau diberkati oleh Tuhan, ingat, jangan
besar kepalamu. Jangan keras hatimu. Jangan engkau sombong dan engkau meninggalkan Tuhan. Enggak, saya enggak meninggalkan Tuhan. Mulutmu dan perbuatanmu berbeda. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu, Tuhan itu peka banget. Katakan, Tuhan itu peka sekali. Perubahan sedikit pada saya akan diberitahu. Tapi sayang, Raja Saul sudah diberitahu berulang kali, gak nurut, itu masalah besar. Saudara, kalau saudara dan saya ingin 1 tahun ini, Tuhan membangun ekonomi saudara. Membangun dan mengadakan semua yang tidak ada dan tidak pernah saudara pikirkan, tidak pernah saudara lihat, tidak pernah saudara dengar. Dan engkau ingin Tuhan memberi kepadamu dalam setahun. Maka 1 tahun ini, engkau harus benar-benar tuhu dan total kepada Tuhan. Gak ada jalan yang lain. Tidak ada. Saudara, itu sebab kebenaran ayat Matius ayat adalah benar. Matius berapa? 6 ayat 33. Sebutkan. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sekarang ikuti saya. Kalau sudah ditambahkan kepada saya, tangan. Lupa perjanjian kita, ya. Kalau saya ngajak saudara bicara, saudara harus mengulang, saudara ngikutin gerakan saya. Angkat tangan saudara. Kalau Tuhan mempercayai saya, maka saya harus berikrar dan harus tanggung jawab bahwa saya benar-benar 100% mendahulukan Dia. Bukan kemauan saya, bukan lingkungan hidup saya, bukan teman-teman saya yang akan memblasukkan saya. Dalam nama Yesus, amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Teman Anda, famili Anda akan bisa menjadi distorsi pada jalan Anda untuk mengutamakan Tuhan. Itu sebab saudara tidak boleh tergantung sama mereka, dan mereka tidak boleh memerintah dan mengajakin saudara, dan mereka selalu berhasil mengajak saudara. Itu sangat bahaya. Baik anak-anakku yang masih muda, maupun yang setengah umur, maupun yang sudah tua. Saudara, sebab saudara akan distorsi dan bias. Jalannya mulai kelihatannya lurus ya, tapi sudah nyeleweng ini, sudah nyimpang. Oke, itu sebab para kekasih, saya ingin setelah Saul ditinggalkan oleh Tuhan dan dia mencari, satu-satunya yang aku harus minta tolong adalah Nabi Samuel, bapak rohaniku, di mana dia berada. Dia mencari dan dia mendapatkan Samuel. Samuel baru selesai menaikkan korban. Dan kemudian dia datang dan berkata kepada Nabi Samuel, Bapak, kenapa engkau meninggalkan aku? Aku harus meninggalkan kamu karena Allah meninggalkan kamu. Saudara, seringkali anak-anak Tuhan macam begini. Kalau sudah dalam keadaannya ruding, dalam keadaannya gawat, baru cari pendetanya, baru cari imamnya. Siapa yang harus menolong aku? Yang doanya manjur. Nah, Saul mencari Samuel. Saudara, tapi apa jawab Samuel? Tuhan sudah mendapatkan seorang ini yang seorang yang nempel di hati Allah. Kata nempel di hati Allah ini saya dapat dari Alkitab bahasa Inggris, mengatakan a man after the heart of God. Seorang yang nempel di hati Tuhan. Kamu sudah tidak lagi Saul. Dan Saul menangis di kaki daripada Samuel, tetapi semua sudah terlambat. Saudara, kata terlambat
itu sangat menyakiti hati kita. Jangankan mengenai soal nasib menjadi raja sekarang dicabut oleh Tuhan, dan dia mau bertobat sekarang, ya, dia mau bertobat, dia mau minta ampun. Ya, tetapi Samuel berkata tidak ada. Karena Tuhan sudah menemukan seseorang yang nempel di hatinya. Gak mungkin ada dua raja di Israel. Kamu tahu hal itu. Hanya satu raja saja. Saudara, itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan, kalau saudara ketika semua running well, semua baik, saudara meninggalkan Tuhan, lalu saudara mengalami musibah, saudara katakanlah hancur semuanya, saudara mencari Tuhan, saya kasih tahu itu tindakan bijaksana, bagus. Tapi saya beritahu yang bicara begini ini saya, manusia yang berdosa, manusia biasa. Yang menentukan itu bukan saya, yang menentukan itu Tuhan. Biar saya mengatakan, bagus kamu sudah datang mau bertobat, bagus tak doain sekarang. Tetapi kalau dia yang mempunyai kuasa semuanya mengatakan, tidak, aku tidak akan terima Saul. Mau apa? Biar pendeta 1 juta seluruh dunia mendoakan orang ini, tetap aja Tuhan meninggalkan dia, tetap Tuhan tinggalkan dia. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara mengerti bahwa Tuhan hanya bisa diambil hatinya oleh seorang yang sejak dia gak punya apa-apa, sampai dia berjaya, sampai dia hebat dan berkelimpahan, orang ini tetap tuhu dan total kepada Tuhan. Ini yang Tuhan gak akan berubah kesetiaannya kepada orang ini. Ini yang Tuhan akan jaga posisi orang ini. Gak ada satu orang yang bisa kurang ajar sama dia. Tidak ada satu orang yang bisa mendongkel dia. Ini namanya setahun di dalam anugerah Tuhan. Angkat 2 tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Semua katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Diberkatilah para kekasih. Engkau yang telah menerima firman Tuhan. Engkau yang menghargai firman. Segala korban kolektor saudara dihargai. Teristimewa segala pengembalian persepuluhan saudara. Sesuai dengan Maliaki 3 ayat 8 dan 10. Sesuai dengan Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Kembalikan pada saudara dengan berkat yang luar biasa. Engkau yang sudah mempunyai lumbung, Tuhan akan memberikan kepenuhan sampai penuh melimpah pada lumbungmu. Dan engkau yang belum mempunyai lumbung, Tuhan akan membangunkan lumbung bagimu dengan pengembalian persepuluhanmu. Diberkatilah saudara sekalian, dan perjalanan saudara tiba dengan aman dan sentosa di rumah, dan kembali berkat-berkat Tuhan menuntun engkau di sepanjang tahun ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.